kita di antara hamba-hambanya bisa hadir subuh berjamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kehadiran kita untuk solat berjamaah bukan atas kemahuan kita, tetapi karena Allah memilih kita. Jadi rasa syukur ini kemudian Allah jadikan, Allah memilih lagi, memilih lagi, memilih lagi. Karena kadang-kadang ada orang dapat sekali, nggak dapat lagi solat subuh berjamaahnya. Jadi rasa syukur minimal alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang bisa dapat subuh berjamaah. Dan subuh berjamaah inilah kata Rasulullah mendapatkan pahala seperti beribadah di malam harinya. Padahal mungkin di antara kita tidur tidak beribadah di malam hari. Ketika dapat subuh berjamaah, dapat pahala beribadah di malam harinya. Orang tahajud, kita enggak tahajud. Orang witir, kita enggak witir. Orang bangun malam baca Quran, kita tidur. Tapi karena dapat subuh berjamaah, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan beribadah di malam hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum pertemuan ini, kita sebelumnya membahas surat Al-Furqan, surat 25. Mohon dibantu yang megang Quran. 1-2 orang minimal harus pegang Quran. Tolong dibantu yang dekat dengan Quran, biar enggak salah ngomongnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ayat 77 dari surat 25. Surat yang ke-25 itu surat Al-Furqan. Ayat 77 itu ayat yang terakhir dari surat Al-Furqan. Pelajaran kita adalah bab berdoa kepada Allah. Ketika benar doanya, ketika khusyuk hati dalam berdoanya, ketika bersih hati orang yang berdoa, doanya enggak perlu panjang lebar. Ya, doa tidak perlu panjang lebar. Yang penting bukan isi doa yang panjang atau yang pendek. Yang penting siapa orang yang berdoa itu. Ketika doa itu lahir dari ketulusan hati, kekhusyukan hati, keikhlasan hati, kebersihan hati dari segala yang tidak diridhai Allah, doa itu langsung sampai kepada Allah. Itu pelajaran pertama. Etika dan adab berdoa, syarat dan ketentuan dalam berdoa, waktu dan hari tempat untuk berdoa, semua bisa kita pelajari. Tapi mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah bukan yang dilihat isi dari doanya. Yang dilihat Allah hati dari orang yang berdoa. Kita jarang diberitahu hati ini harus dibersihkan dulu sebelum kita berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah sedang hatinya penuh dengan sifat yang tidak diridhai Allah, dia akan jadi orang yang rugi. Itu pelajaran pertama. Kedua, pelajaran tafsirnya adalah doa di situ ditafsirkan oleh para ulama 3. Pertama, doa permohonan dan permintaan kita. Kedua, doa kesyukuran kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Yang ketiga, ibadah yang kita lakukan. Kalau tidak karena kita yang mendustakan doa kita, kita yang mendustakan rasa syukur kita, dan kita mendustakan ibadah kita, maka hidup kita ini sebenarnya aman. Kenapa hidup dalam kesusahan, kesulitan, musibah, penyakit, bencana, macam-macam datang menghadapi kita? Karena faqad kadzabtum, kalian yang sudah mendustakannya sendiri. Doa tapi pendusta yang doa, solat tapi pendusta yang solat. Nah ini faqad kadzabtum. Makanya hati-hati. Rasa syukur yang sesungguhnya, ibadah yang sebenarnya, berdoa dengan sesungguhnya. Itu pelajaran kita. Faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama, karena kedustaan kalian datanglah segala bencana, musibah dan bala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang kita perbaiki?
bukan langkah untuk menjauhkan diri dari musibah dan bencana, tetapi memperbaiki doanya, memperbaiki rasa syukurnya, memperbaiki ibadahnya. Yang lain Allah yang memperbaikinya. Contoh kecil yang sangat sederhana, orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi SAW dan dibaca dengan hati yang tulus, hati yang benar, banyak membaca salawat. Apa mungkin badan yang di dalamnya menyebut nama Allah didatangi corona, didatangin virus? Mungkin, nggak berani, nggak berani. Virus tidak akan berani datang mengganggu orang yang bersama Rasulullah SAW. Nah, itu contoh. Tapi kebersamaan kepada Rasulullah SAW tidak hanya dengan ucapan lisan berselawat kepada Nabi, harus lahir dari ketulusan hati ketika berselawat kepada Nabi SAW. Ini pelajaran. Nah, pagi ini kita datang mengambil ayat di atasnya. Siapa yang pegang Quran? Ada? Coba ayat 77, ayat yang akhir ya. Coba lihat ayat 75, surat Al-Furqan, surat 25. Itu dekat dengan Quran. Bantuan. Yang ada HP bisa lihat dari Androidnya juga. Ayat 75 bunyinya, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina. Benar gak tuh? 77. Coba a'udzubillah. Buka dulu maskernya biar kedengaran. A'udzubillah. Ini doa, isinya dua. Dia ketika berbicara kepada walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, satu. Waja'alna lil muttaqina imama, dua. Pertama kaitannya dengan ayat sebelumnya. Coba lihat ayat 63. Bunyinya wa ibadur rahman 60 berapa itu? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat berapa itu? 63. Dari ayat 63 sampai ayat 77 sifat kepribadian hamba Allah di atas muka bumi yang menyempurnakan hablum minallah dan hablum minannas, sempurna. Kalau kita bisa memilikinya, bersifat dengannya, mengamalkan dalam kesehariannya, sempurna kita disebut Allah ibadur rahman. Ibadur rahman ranking derajat kedudukan di sisi Allah itu yang paling tinggi adalah abdun. Seorang dipanggil Allah abdun atau ibadur rahman, udah ranking yang paling tinggi. Dialah yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai Allah, yang paling sempurna di mata Allah. Siapa dia? Itu sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Satu. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Dua. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Tiga. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Empat. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. 7. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu 'adzabu yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Selesai itu 7. Walladzina la yashhaduna az-zura idza marru bil lagwi marru kirama. 9. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. 10. Baru walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang mereka akan dapat?
dari 11 atau 12 kepribadian sifat keseharian seseorang sehingga disebut Allah ibadur rahman, apa yang akan dia dapat? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Itu yang akan dia dapat di dunia dan di akhirat. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Nah, semua ibadah-ibadah dan sifat kepribadian di atas yang disebutkan Allah ada di kita, jauh kita dari bala, jauh kita dari musibah, jauh dari virus dan penyakit, jauh dari kesusahan dan kesulitan, semuanya. Sampai faqad kadzabtum, kalian mendustakannya. Karena mendustakannya bertubi-tubi bala, musibah, bencana datang terus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita ambil Rabbana hablana min azwajina. Doa ini pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, bukan Rabbana hablana min azwajina wa auladina. Pahamkan di situ. Kita meminta kepada Allah, berikanlah kepada kami istri dan keturunan, bukan istri dan anak-anak. Kalimatnya bukan istri dan anak-anak, istri dan zuriat keturunan. Berarti anak cucu cicit terus. Itu doanya. Kita bukan Rabbana hablana min azwajina wa auladina wa ikhwanina wa dzurriyyatina, enggak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Tuhan kami, berikanlah kepada kami istri kami dan zuriat kami. Pelajaran pertama, dapatkan keturunan yang baik, mulia, soleh, soleha. Dari mana? Dari istri, bukan dari suami. Dari seorang istri. Wanita inilah yang melahirkan seorang nabi dan rasul. Wanita inilah yang melahirkan Firaun dan Abu Lahab. Benar? Benar kan? Dari seorang wanita lahir seorang nabi dan rasul. Udah benar tuh? Dari seorang wanita lahir Abu Lahab dan Firaun. Dari dia ini, dari istri. Kalau pelajarannya bab nikah, laki-laki yang memilih perempuan, bukan perempuan yang memilih laki-laki. Kalau dari pelajaran fikihnya, bab nikah, laki-laki yang nyari perempuan. Mau perempuan seperti apa diberitahukan dalam hukum syariatnya. Contoh, kalau bujangan jangan nikah sama janda, rugi. Bukan rugi, tidak sesuai. Yang bujangan nikah sama gadis, yang duda nikah sama janda. Ini banyak sekali tren gaul ya. Janda dapatnya bujangan, duda dapatnya gadis. Kakek-kakek udah 60-80an umurnya dapat yang 19. Kasihan yang 19 tahun ya. Telat keduluan sama kakek-kakek. Nah itu bab nikah. Karena apa? Dari seorang istri inilah kita akan mendapatkan zuriat yang mulia, zuriat yang suci, zuriat yang soleh dan soleha. Bukan lagi anak. Kalau seorang ibu melahirkan anak yang sudah tidak soleh, bagaimana dia melahirkan cucu yang soleh? Jadi doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Tuhan kami, karuniakan dan berikan kepada kami istri kami dan zuriat kami. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini bahasa sederhananya kecintaan di hati. Kalau ngelihat anak cucu itu bahagia di dalam hati yang sesungguhnya. Satu, qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun, bahagia yang tersimpan di dalam hati, kecintaan yang tersembunyi di dalam hati, rasa cinta kasih yang sangat memuaskan diri pribadi. Qurrata a'yun. Satu. Apa yang menjadikan anak cucu kita ini qurrata a'yun? Bukan karena dia doktor, bukan karena dia profesor, bukan karena dia presiden, bukan karena dia profesor ranking terbaik, bukan karena dia orang yang mencapai usaha dan bisnis yang luar biasa sukses. Bukan.
Ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari sekolah. Ada sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari formalnya sekolah dan belajar sampai lulus. Tapi ada satu nilai agama yang ada di anak cucu keturunan kita yang membuat kita qurrata a'yun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain kalau berdoa kepada Allah minta solatnya Nabi dijadikan qurrata aini. Allah maj'al qurrata aini fi shalah. Itu di antara doa Rasulullah. Jadi qurrata ayun, satu kepuasan di dalam hati, kebahagiaan yang tersendiri yang tidak ada bahasa bisa mengungkapkan. Sebenarnya bahasa sederhananya adalah rasa cinta yang sesungguhnya dan besar melihat anak cucunya. Itu umumnya qurrata ayun. Pelajaran berikutnya kan yang berdoa kita, Rabbana habana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa pakai qurrata ayun? Ayun itu jamak. Kenapa enggak berdoanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata aini? Qurrata ainai, mata kita sendiri, enggak, qurrata a'yun. Jadi tidak hanya kita merasa bahagia dan puas di dalam hati karena semua mata melihat keturunan kita dan mereka pun senang dan bahagia. Dapatkanlah keturunan yang bermanfaat maksimal buat orang banyak. Kita senang anak kita bisa berbakti kepada umat dan masyarakat, warga dan rakyat dengan tidak mengharap balasan kehidupan dunia. Itu pernah ada tuh orang Indonesia buka praktek dokter, kalau belum tahu ya, buka praktek dokter dan tidak pernah ada tarif. Tidak pernah ada tarif. Orang kasih pun lewat pakai amplop atau masukin ke box atau dus atau kenceleng. Dia pun juga tidak tahu. Sampai istri yang menjaga itu kadang-kadang amplop atau kertas tisu yang kosong, nggak ada uang, tetap dirawat, tetap diperiksa. Nah ini ternyata dia bilang apa? Satu dari undang-undang ketetapan secara internasional, di antara profesi yang tidak boleh minta dibayar dokter. Oh, dokter sekarang konsultasi ngobrol aja harus bayar. Ya, mudah-mudahan nggak ada dokter di sini ya, ngambek pula dokternya. Itu contoh. Qurrata a'yun bukan qurrata aini, bukan qurrata ainai. Bukan kita sendiri yang puas melihat pencapaian anak kita dalam nilai agama, nilai yang luar biasa, bermanfaat maksimal buat orang banyak dan semua mata yang melihat pun bangga dan senang. Nah, ini yang susah. Kadang-kadang anak kita yang senang, tetangga nggak suka. Bisa jadi tuh. Kadang-kadang anak kita ini sukses, kitanya jadi sombong, angkuh dan riak. Bisa jadi tuh. Mempromosikan anak terus ke sama orang ya, padahal orang tidak suka mendengarnya. Ada orang bilang anak lu nggak ada apa-apanya dibanding anak gue. Mungkin ada orang beragam demikian. Makanya doanya qurrata a'yun. Dari doa yang pertama mengharap dapat istri dan keturunan yang luar biasa kecintaan kita terhadapnya, wa ja'alna lil muttaqina imama. Yang qurrata a'yun itu wa ja'alna lil muttaqina imama. Tafsirannya begitu. Jadi anak keturunan kita itu menjadi imam bagi orang-orang takwa, atau kita jadi ibu bapa contoh buat orang banyak. Tuh lihat bapak anu, anaknya sukses semua, nggak ada dia sombong. Tuh anaknya luar biasa banyak membantu orang, diomongin oleh banyak orang. Ja'alna lil muttaqina imama. Jadi anak keturunan kita menjadi role model kalau bahasa Inggrisnya, contoh suri tuladan buat orang banyak. Nah, kita jangan sampai diomongin orang. Bapaknya datang ke anak, besok lu kalau jadi imam jangan kayak imam itu bacaannya jelek, padahal dia yang jadi imam. Ya, dia azan di masjid,
Ada bapak ngomong sama anaknya, kau besok kalau udah dewasa adzan ditakdirkan Allah jadi adzan di masjid, jangan kayak gitu, adzannya jelek itu. Mau jadi muttaqina imaman bagaimana? Kita mau jadi orang yang diomongin, tuh begitu tuh kalau jadi imam, tuh begitu tuh suara kalau baca Quran. Itu waja'alna lil muttaqina imama. Ada contoh, ada suri teladan yang bisa didapatkan oleh orang banyak. Ini doa adalah doa seorang yang disebut sebagai ibadur rahman. Ranking ibadur rahman melahirkan insan yang sangat bermanfaat buat orang banyak. Ketika bicara bermanfaat buat orang banyak, agama Allah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tidak hanya berjasa kepada sesama muslim, tidak hanya bermanfaat buat manusia, binatang, pohon, kehidupan dunia dan alam sekitarnya. Harus tahu itu. Ini orang muslim bermanfaat buat diri sendiri juga enggak, bermanfaat buat keluarga juga enggak, bermanfaat buat lingkungan juga enggak, bermanfaat buat muslim sesama muslim juga enggak, bermanfaat buat manusia pada umumnya juga enggak. Dia mau jadi apa ini? Kalau ada orang merasa bermanfaat buat diri dan keluarga masih lumayan, tapi belum sampai kepada apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Harus bermanfaat sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad boleh wafat, Nabi Muhammad boleh tidak ada di tengah-tengah makhluk manusia dan muka bumi, tapi ada kita sebagai umatnya yang dipilih Allah. Kitalah yang meneruskan bukti ayat Allah rahmatan lil alamin ya Rasulullah melalui kita. Bukan mencaci maki orang, bukan mencari-cari aib dan keburukan orang, bukan membongkar dan membicarakan kesalahan dan keburukan orang. Ini muslim macam apa? Nah itu waja'alna lil muttaqina imama. Kalau diperluas huraiannya adalah seorang yang diangkat menjadi ibadur rahman, bermanfaat buat umum. Dia menjadi rahmatan lil alamina. Nah ini yang susah. Ya, jadi kita berdoa ada dua, di atasnya Rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu doa yang di atas. Di akhirat nanti agar Allah lindungi kita dari azab Allah, selamatkan kita dari api neraka. Itu srif anna adzaba jahannam. Karena neraka ini luar biasa, penghinaannya, kepedihannya, sakitnya dibakar neraka. Itu di atas. Nah di sini untuk hablum minan nas, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kalau dari nahu sarafnya, karena Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu jamak. Jangan sampai ada orang salah mengerti. Tuhan kami berikanlah kepada kami istri-istri jadi banyak. Itu kalimatnya itu. Tuhan kami berikanlah, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami dan zuriat-zuriat kami. Jadi kalau yang angkat tangan berdoa dengan doa ini sedangkan istrinya cuma satu, nggak cocok itu. Ya, jadi bapak-bapak kalau istrinya masih satu jangan pakai doa ini. Itu kalau ada yang ngomong begitu jangan ya, jangan didengar. Itu karena doanya adalah bunyinya kita atau kami, maka semua kalimatnya dipakai jamak. Tidak berarti dari kata itu menunjukkan yang berdoa harus punya istri yang banyak baru pakai doa ini, bukan begitu ya. Jangan salah itu. Nanti orang berdasarkan nahu sarafnya, berdasarkan dhamirnya, dia menyatakan bahwa kalau yang masih istrinya satu tidak boleh pakai ini doa. Atau karena sering-sering membaca doa ini, akhirnya Allah jadikan dia banyak istri. Enak aja. Ada orang begitu ngajinya. Ya, ketika dia mau menikah lagi, ditanya sama istrinya, ayah kenapa menikah lagi? Karena saya waktu pergi haji di Mekah, di Ka'bah, di tawaf segalanya, saya suka berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Jadi Allah ijabahkan doa saya. Enak aja nih orang ya.
Jadi jangan salah, jangan menggunakan ayat ini untuk menikah lagi. Satu, jangan memahami ayat ini untuk seorang suami yang punya banyak istri, bukan begitu ya. Tapi doanya adalah karena diawali dengan kata jamak, Rabbana hablana. Rabbana habli, nggak cocok itu dari segi bahasa Arabnya. Rabbana habli min zauji, enggak zaujati, jadi ganggu itu kalimatnya, jadi tidak uslubul lughahnya tidak sempurna, susunan bahasa dan wahyunya Allah menjadi berantakan. Jadi kalau udah mulai dari jamak, dan kata Rabbana ini sama dengan etika dan kesopanan, tidak pakai aku kepada Allah tapi pakai kami. Nah gitu ya. Jadi kalau sampai ada orang berbicara, oh tidak boleh itu pakai doa itu, bapak kan istrinya baru satu, nanti kalau udah 2, 3 dan 4 baru Rabbana hablana min azwajina, jangan didengar itu ya. Atau kalau pengen supaya lancar bisa menikah lebih dari satu, sering-sering aja pakai doa ini, nanti diijabah Allah, istrinya bisa banyak. Jangan macem-macem ya, gitu, jangan disalah ya, jangan diplesetin tafsirnya dan arah dari ayatnya. Itulah pelajaran kita. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi kita ringkaskan dari ayat 63 sampai ayat 77 adalah kesempurnaan seorang hamba Allah hidup di atas muka bumi dengan menyempurnakan hablum minallah dan hablum minannas. Dan perhatikan ayatnya, di antara hablum minallah dan hablum minannas, Allah mengawalinya dengan hablum minannas. Nah ini yang menarik, makanya sering saya ingatkan, agama Allah, agama hablum minallah dan hablum minannas, tetapi Allah menjadikan hablum minannas nomor 1, hablum minallah nomor 2. Nggak percaya, bongkar aja Quran. Bagaimana Allah mendahulukan urusan dengan manusia, kemudian baru urusan dengan Allah. Contoh ya ayat ini, wa ibadur rahman. Pertama siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh lihat, ini hablum minannas. Hamba-hamba Allah itu kalau berjalan di muka bumi, jalannya tidak ada angkuh, tidak ada sombong, tidak ada riak, tidak ada merasa diri lebih dari orang lain, tidak ada merendahkan orang, memandang sebelah mata pun tidak mau, nggak ada itu. Ketika dia berbicara dengan orang lain, ternyata orang itu salah dalam ngomongnya atau karena kebodohannya, tetap dia bersopan santun menghadapinya, tidak merendahkan, tidak memalukan. Kadang-kadang kita dengar orang ngomong, kita bilang, sudahlah kamu jangan ngomonglah, kamu udah nggak tahu apa-apa, ngomong seenaknya, salah lagi, merendahkan orang. Kalau didengar orang lain kan nggak enak sama dia, bener nggak? Nah, ini akhlak nomor satunya itu. Yamshuna 'alal ardi haunan. Bahasa sederhana, yamshuna 'alal ardi haunan, orang yang berjalan di muka bumi, bunyi sepatunya aja nggak kedengaran. Bayangin aja sudah, bapak yang punya pengalaman, ibu yang punya pengalaman, jalan aja kemana-mana, ada orang kelepak sepatunya kemana-mana bunyi, ada gitu. Apalagi tentara, sepatunya wajib bunyi kali ya, gak mungkin gak bunyi itu, kerepak. Nih kalau berjalan di muka bumi haunan, bahasa sederhana haunan, sendalnya bunyi juga nggak ada. Orang tidak tahu kalau dia yang sedang berjalan. Kita dari kejauhan kerepak, orang tahu dia pakai hak tinggi nih jalannya. Dia pakai sepatu mahal kali, harus tahu. Satu. Ini diantaranya. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan jadi nomor 1. Hablum minannas, jangan menyinggung orang, jangan merendahkan orang, jangan mencari-cari aib keburukan orang, jangan memalukan orang, menegur orang di muka umum, jangan. Karena apa? Yamshuna 'alal ardi haunan. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang bodoh pun berbicara dengan dia dan banyak salahnya, tetap dia hadapi dengan sopan santun, jaga aib orang, jaga kehormatan orang, jangan sampai dia malu. Nomor 1. Baru nomor 2-nya, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, orang yang malam harinya ada waktu untuk berduaan bersama Allah.
Kenapa enggak nomor satunya yabituna li rabbihim? Coba kalau ada orang baca Quran ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, berubah wa ibadur rahman alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Enggak ada itu. Ibadah bersama Allah di malam hari nomor 2. Nomor satunya hablum minan nas. Satu. Ini 2 aja ayat. Kita harus ngajinya 2 bulan minimal. Minimal tuh. Kenapa demikian? Yabituna li rabbihim. Orang yang di malam hari ada waktu dia bersama Allah. Bapak Ibu, demi Allah, kalau kita tidak punya waktu di malam hari berduaan sama Allah, tidak akan benar ini hidup. Gak akan benar. Hati gak akan benar, pikiran gak akan benar, perjalanan hidup gak akan benar. Maksakan diri mesti punya waktu di malam hari untuk berduaan bersama Allah. Tinggalkan tuh HP, tinggalkan anak istri yang sedang tidur, kita berduaan sama Allah. Kalau bahasa gaulnya curhat. Allah yang menawarkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Allah yang nawarin, hei orang-orang yang sedang diselimut, sedang enak tidur, berusahalah untuk bangun malam walaupun cuman sebentar, sedikit aja waktu dari malam hari. Tolong digaris bawahi, tolong disimpan di dalam hati. Kita mesti punya waktu berduaan sama Allah di malam hari. Gimana caranya? Maksain. Kita tidak mau tidur, orang-orang sedang tidur. Nggak ada yang kita ngajak ngobrol, nggak ada WA yang kita baca, nggak ada HP yang kita lihat. Khusus berduaan bersama Allah. Sudahlah, cukup. Kita datang dari Dia, akan kembali kepada Dia. Kehidupan kita semua untuk dunia. Kapan buat Dia? Dia yang nunggu kehadiran kita, kita nggak pernah hadir di hadapan Allah. Allah yang manggil-manggil kita untuk bertemu dengan Allah, kita nggak dengar panggilan Allah. Mau jadi apa kita? Itu pelajaran. Dan pengen melihat satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita, tanya aja kapan memulai waktunya di malam hari. Dan ketika di malam hari, kita tidak minta dunia. Kita tidak minta, ya Allah beri saya rizki, beri saya usaha yang lancar, bisnis yang lancar, warung biar banyak yang datang. Nggak ada. Kita duduk berduaan sama Allah, ya Allah perhatikanlah hambamu ini yang masih banyak dosa, masih banyak maksiat, ibadah belum benar, ya Allah sempurnakanlah segala kekurangan ibadah saya. Perbaikilah semua kesalahan-kesalahan ibadah saya. Maafinlah segala dosa dan kesalahan yang disengaja atau tidak dari saya. Berduaan, ngadu, curhat sama Allah. Harus ada. Maksakan bagaimana caranya ada waktu berduaan bersama Allah di malam hari. Itu yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Itu satu pelajaran. Pelajaran keduanya adalah kita berbicara secara fikihnya qiyamul lail. Pernah dengar kalimat Qiyamul Lail? Apa Qiyamul Lail? Menghidupkan malam dengan ibadah. Boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh sholat, boleh munajat, boleh muhasabah, macam-macam tuh. Tafakkur. Ada orang bangun malam tidak ke air berudu, tidak hampar sejadah, tidak pakai sarung, tidak pakai peci, hanya duduk di tempat tidur sambil ngobrol di hati, ya Rabb, malu rasanya pengen takbir, angkat tangan. Udahlah ngomong begini aja, ya Rabb, saya masih belum benar, maluin Allah terus saya ini. Hamba-hamba Allah benci sama saya, jangan sampai Allah ikut benci. Ngomong duaan, cukup. Kemudian tidur lagi. Udah satu kebanggaan bagi Allah. Daripada terus tidak ada waktu walau sedikit untuk berduaan dengan Allah. Udahlah, dunia udah kita habisin. Waktu kita udah habis dengan sandiwara dunia, munafiknya dunia, kedustaan dunia. Udah, malam hari Allah yang mengharapkan kehadiran kita. Kalau kita baca ayat tentang malam dan siang hari, udah banyak. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Banyak. Itu kalau yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah.
Kita harus dengar riwayat ulama-ulama terdahulu, ada yang enggak tidur selama 23 tahun, enggak ada tidur. Enggak ada tidur. Selama 23 tahun dipakai ibadah di malam hari, dipakai hablum minan nas di siang hari. Bagaimana dia mampu tidak tidur 23 hari, 23 tahun lamanya, kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Kita disuruh bangun malam sampai subuh, besoknya nggak ngantor dah. Udah nggak ngantor, dipakai tidur aja. Nggak ada kita. Jadi dengan alasan ibadah dunia ditinggalkan, dengan alasan dunia ibadah ditinggalkan. Gitulah manusia. Yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, menghidupkan malam dengan ibadah. Siang hari hablum minan nas, ibadah yang wajib-wajib aja kelihatan sama orang. Enggak usah banyak. Ada orang masuk kantor jam 8 ya, jam 9, tiba-tiba jam 10 hilang dia dari ruangan, dicari mana dia? Lagi sholat duha. Lu dibayar gaji buat ngerja atau buat sholat duha? Ngerti tuh? Ya. Jangan sampai tidak halal gajinya. Kau kerja dibayar gaji untuk jam kantor. Yang ngizinin kau ke masjid untuk sholat duha 2 rakaat itu siapa? Kalau pengen sholat duha mendingan jangan kerja, jadi pemilik perusahaan. Sesuka kau lah, tidak masuk kantor juga, kau yang punyanya. Benar gak tuh? Ini dibayar gaji buat kerja, masih ada waktu buat sholat. Kalau dia masuk kerja yang tidak berikan sholat duha kepadanya, dia berhenti kerja katanya. Gimana ngajinya? Mencari nafkah itu wajib, duha itu sunat. Gimana gara-gara sunat berantem sama yang wajib? Ya Allah, ini ilmu orang muslim ini. Ngajinya udah nggak jelas. Ngejarin sholat duha. Kalau yang kerjain sholat duha, yang punya perusahaan, pimpinan kantor, dia sholat duha ngedoain karyawannya, masih mending lah kan pimpinan, kan yang punyanya. Ini kita masuk kerja aja tanda tangan dibayar gaji 5 juta sebulan, bayar gaji. Ada termasuk kau diizinkan sholat duha jam sekian? Nggak ada. Terus mencari rezeki yang halal bagaimana ini? Nah, ini contoh. Yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mulai maksakan diri malam hari hanya untuk berduaan dengan Allah. Kalau perlu matiin tuh HP, tinggalin jauh-jauh, nggak dipegang, nggak dekat-dekat, hanya untuk berdua dengan Allah. Tidak ada suara istri, anak, cucu, televisi, apa semua, nggak ada. Khusus hatinya untuk diberikan kepada Allah. Harus maksain. Baru Anda tahu bagaimana bedanya hidup seorang hamba dengan orang yang sombong dengan kehidupannya. Baru kita keluarkan kemunafikan, kemusyrikan dalam hati kita, kita keluarin. Nah, itu tasawuf. Ya, Allah jadikan malam untuk Allah. Nah, pelajarannya sederhana. Semua orang akan tahu dan mengerti asyhadu alla ilaha illallah. Bisa ikut bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Dibagi dua aja. Asyhadu la ilaha illallah di malam hari, Muhammad Rasulullah di siang hari. La ilaha illallah di dalam hati, Muhammad Rasulullah dalam gerak-gerik sehari-hari. La ilaha illallah itu yang tidak ketahuan orang, Muhammad Rasulullah yang kedengaran dan dimanfaatkan orang. La ilaha illallah ketika menyendiri, Muhammad Rasulullah ketika berhadapan dengan kehidupan. Bagi dua aja. Bagi dua. La ilaha illallah untuk ruh, Muhammad Rasulullah untuk jasad. Bagi dua aja. Itulah pelajaran tasawuf. Itulah kehidupan ibadur rahman. Kalau mau kita mulai. Bagaimana kita membumikan, merealisasikan, menjabarkan arti dari dua kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallahnya di dalam, Muhammad Rasulullahnya di luar. La ilaha illallahnya untuk ruh, Muhammad Rasulullahnya untuk jasad. La ilaha illallahnya untuk akhirat, Muhammad Rasulullahnya untuk dunia. La ilaha illallahnya untuk Allah, Muhammad Rasulullah untuk hablum minan nas. La ilaha illallah untuk di malam hari, Muhammad Rasulullah di siang hari. Apa aja, tinggal dibagi dua. Itulah kesempurnaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya.
Satu kali lagi pertemuan kita, insyaallah hari Minggu tanggal 30 kajian subuh. Nanti saya nanya mau bahas apa, tinggal kasih tahu. Ya, ada ayat yang mau diminta dibahas, tinggal kasih tahu. Pak DKM, Pak Ustadz, tolong bilang sama Ustadz Fadil, kita ngaji ini ayat, kita buat kajian ini ayat. Bebas. Ya, tasawufnya boleh, tafsirnya pun boleh. Apa aja, kasih tahu aja supaya saya datang sesuai dengan permintaan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dengan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. 15 menit sebelum jam 6 mau ngobrol, yang umum juga nggak apa-apa. Monggo, di luar materi yang dibahas juga boleh. Oh siap, mana mikrofonnya? Tuh, boleh. Mau bahas yang kita boleh, di luar materi juga nggak apa-apa. Ya, semoga menambah ilmu dan manfaatnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina Wa dzurriyyatina. Mohon penjelasan lagi. Apakah doa ini khusus untuk orang yang belum punya istri atau yang sudah punya istri? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa fokus antara lisan kita dengan doa, yaitu menyatukan lisan. Jadi pada waktu imam membaca doa, hati juga kita akan mengetahui apa yang didoakan. Betul. Kemudian paling tidak bisa menyatukan lisan kita. Baik. Itu. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara doa, doanya untuk hamba Allah yang umum. Yang sudah berdoalah supaya anak istrinya masuk qurrata ayun. Yang belum menikah, mudah-mudahan nanti kalau dia dapat jodoh, jodohnya sesuai qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama, dua-duanya boleh. Orang yang berdoa jangan merasa, kan saya masih bujangan, belum punya istri, bagaimana saya berdoa Rabbana hab lana min azwaj? Enggak. Rabbana hab lana min azwajina bisa berarti nanti kurniakan kepada saya, nanti berikan kepada saya. Ya Allah, ini yang ada di saya, istri dan anak-anak keturunan saya, semoga menjadi qurrata ayun. Berlaku untuk dua-duanya, boleh digunakan oleh dua-duanya, tidak ada masalah. Ya, kalimat Rabbana hab lana min azwajina. Karena apa? Karena kita tidak fokus kepada lugatan, bahasa, ungkapan bahasanya secara nahu dan saraf. Ya, berikanlah kepada kami, itu kalimatnya fi'il madhi yang sudah. Berikanlah kepada kami, berarti sudah ada istri. Kalau dari bahasa Arabnya, oh kita enggak begitu. Ya Allah, kalau nanti engkau kurniakan aku istri dan anak-anak, mudah-mudahan menjadi qurrata ayun. Nah, gitu boleh, enggak apa-apa, berlaku untuk dua-duanya. Kedua, kalau bicara menyatukan antara lisan dan hati, kajian yang paling pas kajian tasawuf. Itu yang paling pas. Kalau berminat untuk kajian tasawuf, tasawuflah yang akan membimbing kita menjadikan berhasil, yakin berhasil, menyatukan antara lisan dan hati. Dan tasawuf menawarkan pelatihan. Ya, saya ngambil singkat-singkatnya aja ya, karena mau goes katanya sebahagian, udah kedengaran mau goes ini, macam-macam ya. Jadi ngaji nggak boleh panjang-panjang, biasanya lah. Kalau gue sampai asar juga nggak apa-apa ya. Kalau ngaji nggak boleh itu ya, capek orang duduk. Kalau sepeda belum dibersihin risau, kalau hati belum dibersihin nggak ada yang risau ya. Ini sampaikan salam sama kaum komunitas goes ya. Kata Pak Kiai Fadil, jangan selalu banyak goes ya. Jadi latihan awalnya, contoh ya, kalau kita pengen yakin zikir yang kita baca benar-benar dari kolbu, ya, Bapak biasa sebut astagfirullah, biasa sebut ya Allah, biasa sebut la ilaha illallah subhanallah bihamdi, apa aja zikir yang Bapak baca, Bapak latihkan diri mulai sekarang. Bagaimana caranya?
duduklah yang tenang, tarik napas yang panjang dan ditahan itu napas. Mau mencoba? Mau mencoba? Duduk tahiyat akhir. Duduknya duduk tahiyat akhir. Masing-masing. Duduk tahiyat akhir. Ya, sekalian diberitahu ilmunya. Duduk tahiyat akhir. Kedua telapak tangan di atas paha. Buka menghadap ke langit. Jangan ditutup. Buka. Duduk tahiyat akhir ya. Telapak tangan di atas. Santai aja. Dalam hitungan 3, Bapak Ibu akan tarik napas dan ditahan. Dalam hitungan 3. Coba dulu ya. Dan berapa lama sampai saya bilang lepas. Coba ya. 1, 2, 3. Tahan. Jangan dilepas. Tahan. Jangan dilepas. Tahan. Lepas. Lepas. Oke. Udah lepas ya. Baik. Dalam kajian tasawuf, Bapak Ibu akan menarik napas yang panjang dan ditahan. Ketika sedang menahan nafas, mencoba menyebut Allah di dalam hati. Kalau berhasil keluar itu kalimat Allah, benar-benar keluar dari hati karena napas sedang ditahan. Itu kajian tasawufnya. Kalau tidak, masih di dalam tenggorokan, masih di dalam dada, belum nyampe ke dalam kolbu. Kalau Bapak Ibu mau coba, tarik napas dari dalam hitungan 3, nanti saya tuntun. Saya sebut Allah, Bapak Ibu coba sebut dalam hati. Lidahnya jangan bergerak, bibir jangan bergerak, napas ditahan. Mau coba ya? 1, 2, 3, tarik. Allah, 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 Allah. Lepas. Nah. Contoh yang keduanya, nggak boleh pakai ini tapi. Ini contoh aja ya, latihannya masing-masing. Saya mau mulai dari sini. Ya, pertamanya saya akan melangkah, saya akan berzikir dengan Allah, 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 Allah. Nggak usah bunyi suaranya. Selama langkahnya tidak berubah dan berantakan, zikirnya tetap masuk di hati. Dapat. Awalnya aja Allah, 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 Allah. Saya sambil berjalan sambil berzikir. Penjelasan tasawufnya adalah Allah tidak mengizinkan makhluk bernama manusia melakukan 2 kerjaan dalam satu waktu. Anda mau bicara atau hati yang mau bicara? Mulut sedang ngomong, hati nggak akan ikut ngomong. Untuk bicara di hati, mulutnya harus diam. Supaya mulutnya diam, napasnya ditahan. Masuk akal tuh? Nah, kalau napasnya bergerak, itu mulutnya masih bisa mengeluarkan kalimat yang tidak pakai suara. Lidah bisa bergerak-gerak, nggak masuk di kolbu. Tahan tuh napas, Anda bagaikan orang mati. Napas ditahan, ya nggak bisa apa-apa mau ngomong dalam keadaan menahan napas, ya nggak bisa. Di situlah Anda keluarkan kalimat la ilaha illallah, astagfirullah, apa ini? Jadi di awal bergerak ada suara, di awalnya ya, di awalnya ada suara dari saya. Allah, Allah, Allah. Udah, ada suara, udah. Nah, selama langkahnya benar. Kalau langkahnya berantakan, dikir jadi berantakan. 1. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Tinggal ngaturnya. Awalnya ada dipancing untuk bunyi suara. Sesudahnya suara yang disimpan, zikirnya akan berjalan. Ketika seorang menahan napas, lalu dia mengeluarkan kalimat Allah atau la ilaha illallah, itu benar-benar lahir dari hatinya dan semua tubuh badan yang di dalam ikut menyebutnya. Darah, air, tulang, urat, usus, semua ikut. Wa khamara minni jami'al izam. Seluruhnya akan ikut. Buatlah latihan masing-masing. Walaupun itu kita ada hadas kecil pun kita apa-apa. Zikir tidak pakai syarat mesti berwudu.
Zikir tidak pakai syarat mesti duduk diam. Itu contoh. Tasawuf memberikan pelatihan, Anda duduk seperti duduk tahiyat akhir, telapak tangan menghadap ke langit, Anda tundukkan kepala dan tutup mata. Kenapa tutup mata? Kajian tasawuf menjelaskan mata ditutup, hati akan terbuka. Kalau mata dibuka, hati akan tertutup. Karena melihat dunia yang kelihatan tidak akan kebuka tirai yang tidak kelihatan. Anda harus memilih. Tutup dulu itu mata. Dalam keadaan menutup mata, Anda bayangkan Ka'bah yang pernah Anda putar di sampingnya. Anda bayangkan ada Hijr Ismail. Anda bayangkan ada emas-emas yang ada di samping Ka'bah. Bisa kebayang? Bisa kalau tutup mata. Kita harus bisa mencoba sering-sering tutup mata kalau lagi sendirian. Asal jangan tidur dan ditutup mata bukan latihan, malah tidur. Ya, kelamaan tutupnya kali ya. Itu kajian tasawuf. Bagaimana menyatukan antara qalbu dan lisan, latihan awalnya masing-masing melakukannya. Tarik nafas yang panjang, kepala yang tunduk, mata ditutup. Keluarkan Allah, keluar. Kalau dia bisa keluar, sungguh demi Allah itu dari hatinya. Tinggal kemudian, ya terbiasa lah. Kedua, mata yang ditutup, hati akan terbuka. Kalau sudah terbiasa hati terbuka, akhirnya mata terbuka, hati pun terbuka. Yang susah awalnya. Ya, makanya kita pernah bahas, kalau ada orang yang menyatakan cinta itu dari mata turun ke hati, demi Allah bohong. Bohong. Cinta dari mata turun ke hati, bohong. Kenapa bohong? Kalau itu benar, selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah. Karena itu bisa dilihat oleh mata. Kan dari mata turun ke hati. Anda mau melihat Allah, tidak akan bisa melihat. Kapan Anda mencintai Allah yang tidak pernah bisa dilihat? Coba kalau pakai hati dilihat, Anda akan melihat Allah. Jadi cinta itu sudah ditempatkan di hati. Anda tinggal menghidupkan cinta itu. Jangan terpengaruh oleh dunia. Cinta itu dari mata turun ke hati. Kedua, selamanya Anda tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Karena apa? Kapan Anda melihat Rasulullah? Kita melihat Rasulullah? Nah, ada. Orang yang tidak pernah melihat Rasulullah, yang tidak akan pernah mencintai. Lah kan cinta itu dari mata turun ke hati. Bohong. Cinta itu sudah ada di hati Allah yang beri. Allah yang maha kasih dan cinta. Tanamkan cinta dalam hati manusia, tinggal manusia mengolahnya dan membuktikan adanya cinta kasih di hatinya untuk makhluk dan kehidupannya. Itu bahasa. Dan kita lihat orang buta, kasihanlah orang buta, selamanya tidak akan pernah mencintai istri dan anak-anaknya. Kenapa? Nah, karena buta, dia nggak bisa melihat. Kan mata itu sudah turun ke hati. Bohong. Cinta itu sudah ada di hati. Tinggal kita yang mengelola hati untuk mengeluarkan rasa cinta bagi manfaat dunia dan kehidupan. Itu bahasa. Satu. Kedua, oleh Imam Ghazali, bagaimana menyatukan hati dan lisan? Pertama, kedua, mengerti ucapannya sendiri. Kalau kita mengeluarkan bahasa Arab, lalu kita nggak ngerti bahasa Arab, itu termasuk qalbun ghafil, hati yang lalai, tidak bermanfaat. Lebih baik menyebut kalimat yang Anda sendiri ngerti. Contoh ya, kita ngertinya Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ngerti nih. Diganti Allahu Akbar kabira, Alhamdulillah katsira, Subhanallah bukratan wa asila, dan kita tidak mengerti apa yang kita baca. Diganti aja Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Daripada sholat termasuk lalai. Kenapa termasuk lalai? Karena mengucapkan apa yang dia sendiri tidak mengerti ucapan. Kita duduk Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ditanya orang apa artinya? Aduh, belum hafal saya mah, yang penting baca aja. Jangan. Kita ganti Astagfirullahaladzim, 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 kita sudah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Lebih baik mengucapkan apa yang kita tahu, supaya menyatukan hati dengan lisan. Karena dia ngerti apa yang dia baca. Nah ini latihan pertama dilakukan masing-masing dengan duduk menghadap kiblat kalau memang duduk. Kalau mau jalan diawali. Bagaimana menyatukan hati dan lisan dalam satu zikir adalah latihan. Tahan nafas, tundukkan kepala, tutupkan mata, sebut itu kalimat dalam keadaan kondisi menahan nafas.
Ada orang bisa sampai 20 kali menyebut Allah, 40 kali menyebut Allah. Saya ada teman kolonel di Bandung, di Seskuat, ya kolonel. Beliau jalan 5-10 menit aja napasnya udah tersisa sedikit. Saya kasih ini latihan tahan napas. Dia datang ke saya, pakai hari ini saya naik sepeda atau saya jalan kaki 3-5 km, gak ada napas. Kita kasih. Sama saya ketemu, tahan napas, tundukkan kepala, fokus. Dapat 70 kali dalam keadaan tahan napas. Ada orang baca ayatul kursi 1 kali. Ada orang baca Fatihah 3 balikan Fatihah dengan napas ditahan. Macam-macam, beda-beda orang. Itu latihan awal, mesti dilakukan. Kedua, mengerti ucapan yang diucapinnya. Orang yang tidak mengerti bacaan yang dibacanya sama dengan hati yang lalai. Dua. Ya, yang ketiganya yang lebih berat. Lebih berat ya. Bagaimana menyatukan antara ucapan lisan dan kolbu adalah bagaimana kolbunya. Bagaimana kolbunya. Itu harus ada pelajaran lain. Karena kalimat kolbu sama dengan arti berbolak-balik. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cepat berbolak-baliknya dari makanan yang mendidih. Kalau makanan mendidih kan pukul jolak, hati lebih cepat dari itu. Jadi kondisikan hati. Biar apa yang diucapkan benar-benar pakai hati. Awalnya mesti belajar tutup mata. Ya Allah, belajar tutup mata. Ya Allah, tutup. Ya Allah, tidak pakai suara. Lama-lama buka mata pun hatinya masih tetap dengan ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah ilmunya. Ya, saya sebenarnya sedang mencoba ada jadwal di Batam ini untuk kajian tasawuf sebenarnya. Kalau yang berminat, karena saat dan ketika ini yang urgensinya adalah kajian tasawuf. Ini tasawuf banyak tidak diminati orang, atau banyak orang kurang berminat. Padahal tasawuf menyelesaikan semua masalah dan persoalan. Tasawuf dari individu, keluarga, RT RW, desa, kota, provinsi, negara. Masalah apa ya? Selesai dengan kajian tasawuf. Kenapa demikian? Tasawuf tidak bermadzhab. Fikih pakai madzhab. Madzhab ini bilang boleh, madzhab ini bilang tidak boleh, kita yang pusing. Kan gitu? Tasawuf nggak pakai madzhab. Tasawuf cuma satu, qalbu, dan qalbu itu satu. Kata Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak jadikan manusia itu punya 2 hati. Nggak ada, hati itu satu. Itu satu, kalau bicara hati satu, nggak akan ada cabang. Ya, nilai tasawuf. Kedua, kalau udah pakai hati, semuanya indah. Orang bejat aja masih dimuliakan, tukang maksiat aja masih disalami. Karena apa? Karena pakai hati. Kalau nggak pakai hati, melihat orang sedang berbuat maksiat, kita jadi merasa kita lah orang yang lebih baik, karena kan kita tidak melakukan maksiat. Syaitan ini, syaitan. Kita jalan, ada orang sedang minum, astagfirullahaladzim, apa diminum? Ngomongin orang kan? Kau pikir kau lebih baik? Dia lebih baik dari kau. Kenapa hati kau ngomongin orang? Gak ada kerjaan. Contoh, ya tasawuf. Kalau udah pakai hati, indah. Gak ada yang hina dan cacat. Kalau mau. Satu lagi, sebelum kita tutup doa, monggo Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Pak Ustaz untuk di luar pengajian Pak Ustaz. Siap. Saya ada niat untuk kedua orang tua saya yang sudah telah meninggal. Niat saya adalah untuk kurban. Untuk kurban. kurban. Siapa? Baik. Jadi saya Pak Ustaz belum kurban. Siapa yang saya dahului untuk kurban kedua orang tua saya yang sudah meninggal atau saya Pak Ustaz? Betul. Seorang anak, seorang yang
lebih dahulu mengutamakan orang yang sudah meninggal dalam beramal. Jangan mendahulukan dirinya. Kita punya orang tua, dia belum haji, dia masih hidup. Kita ada uang untuk pergi haji, pergi umrah, kita ada berangkat. Mah, ini ada uang, mamalah pergi umrah. Pak, ini ada uang, papalah pergi haji. Sama dengan dia sudah meninggal. Datang Idul Adha, kurban, kita beli kambing, ini kambing atas nama almarhumah ibu saya. Jauh lebih mulia daripada ini untuk saya. Kenapa demikian? Ketika melakukan untuk orang tua kita, dia dapat, kita pun dapat. Ketika melakukan untuk diri sendiri dapat, dia nggak dapat. Satu. Dua, bukti dari birrul walidain. Anak tetap termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal, dengan cara amal diniatkan untuk dia. Ini pesan Nabi. Siapa yang pengen menjadi anak soleh yang tetap berbakti kepada orang tuanya sedang orang tuanya sudah meninggal, biasakanlah ada beramal, niatkan untuk dia. Kita masuk ke jelek masjid, ini sedekah almarhumah ibu saya. Kita beri makan orang, ini atas niat almarhumah ibu saya. Kita beli sejadah taruh di masjid, apa aja. Kita udah baca Quran selesai, ya Allah, kalaulah kau menerima bacaan Quranku dan dapat pahala, mohon pahalanya buat orang tua saya di alam kubur. Bagus, sangat bagus. Biasakan berbuat kebaikan demi orang tua. Biasakan diniatkan mendahulukan mereka. Karena agama Allah mengajar, berbuatlah untuk orang lain, nanti engkau Allah yang berbuat untuk kamu. Ini yang susah. Ya, usahakan. Sebentar lagi kita mau ibadah kurban, kita niatkan cari domba atau sapi, kita masukkan niat ini almarhum dan almarhumah. Jauh lebih afdal daripada mengamalkan untuk diri sendiri. Ya, wallahu a'lam. Mau tutup? Udah belum? Udah ya, insyaallah kita ketemu hari Minggu. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat dan panjang umur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim bissalihati a'malana wa ajalana ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tattalihu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu